Baik, salam saudara-saudara sekalian. Berjumpa lagi bersama dengan saya Evangelis Ibrahim Omega di dalam acara perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu, Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, para pendengar setia Radio Musafir Voice, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, sungguh besar setiamu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pemeliharaanmu sungguh amat nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami hendak belajar daripada firman-Mu ya Tuhan. Namun sebelum kami belajar daripada firman-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang terbatas, orang-orang yang tidak mempunyai pengertian yang dalam akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus pimpin kami supaya kami menghayati benar dan mengerti dengan benar kebenaran firman-Mu, agar kami mengetahui yang benar ya Tuhan. Tuhan, tolong kami di dalam belajar firman-Mu, kuasai hati pikiran kami ya Tuhan, supaya kami bisa fokus belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jaga lindungi pikiran kami supaya tetap fokus belajar firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan di dalam kerajaan sorga, kami juga mohon mari Tuhan jaga lindungi alat-alat di radio sehingga semuanya boleh berfungsi dengan baik, sehingga jam pemberitaan firman Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami mengaku juga bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Karena itu Tuhan, kami mohon ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Sucikan kami dari segala dosa kami ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan tolong hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan. Amin. Baik Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian, para pendengar setia Radio Musafir Voice, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari satu bagian Alkitab yang saya angkat pada malam hari ini, yaitu dari Lukas pasal 23 ayat 13 sampai ayat 25. Lukas pasal 23 ayat 13 sampai ayat 25. Di atas perikop, Yesus kembali ke hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahlah dia! Lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak dan membalasnya, katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Demikian firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pendengar setia Radio Musafir Voice, pada malam hari ini kita akan belajar di bawah sebuah tema, yaitu penderitaan Kristus di hadapan Pilatus, atau bisa dikatakan juga Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus.
Saudara-saudara sekalian, para pendengar Radio Musafir Voice pada malam hari ini, perhatikanlah ketika mereka, imam-imam kepala, selesai menangkap Yesus di Taman Getsemani, mereka menghadapkan dia kepada Pontius Pilatus untuk mengadili dia atau untuk mengadili Yesus. Dan di hadapan Pilatus mereka mulai mendakwa Yesus dengan dakwaan yang palsu di dalam persidangan Romawi pada saat itu. Namun apa saja dakwaan yang mereka ajukan kepada Yesus. Jadi ketika mereka berada di pengadilan Romawi, mereka mendakwa Yesus dengan banyak dakwaan, atau ada dakwaan-dakwaan yang mereka tuduhkan kepadanya, atau tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh imam kepala atau orang-orang Yahudi kepada Yesus. Untuk itu, yang pertama yang mereka tuduhkan adalah Yesus dituduh menyesatkan rakyat. Mari kita perhatikan ayat 2 dari bacaan kita dalam Lukas pasal 23 ayat 2. Karena yang teks yang kita baca saat ini adalah ini kedua kalinya Kristus menghadap kepada Pontius Pilatus. Pada pertamanya mereka sudah hadapkan dia kepada Pontius Pilatus. Dan dakwaan yang mereka lakukan adalah Yesus dituduh dia menyesatkan rakyat. Perhatikan ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang bayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu raja. Perhatikan di sini bagaimana dakwaan mereka, tuduhan mereka bahwa Yesus menyesatkan rakyat. Itu diulang oleh Pontius Pilatus di dalam ayat 14, bagaimana dia katakan, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Jadi tuduhan dari orang Yahudi yang pertama adalah Kristus dituduh menyesatkan rakyat. Namun pada sesungguhnya atau pada sebenarnya atau yang sesungguhnya, Kristus tidak pernah menyesatkan rakyat. Tetapi Yesus memberitakan tentang pengharapan akan hidup kekal di dalam dirinya. Yesus tidak pernah menyesatkan siapapun, tetapi Yesus malah memberitakan tentang kehidupan yang kekal di dalam dirinya atau sebuah pengharapan di dalam dirinya. Karena itu, mari kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai ayat 18, bagaimana di sini Yesus lagi bercakap-cakap dengan Nikodemus, tetapi Yesus mengajarkan bagaimana hidup kekal itu kepada Nikodemus. Mari kita membaca ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang di sini adalah Kristus, beroleh hidup yang kekal. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Perhatikan di sini bagaimana ajaran Kristus mengenai pengharapan akan keselamatan di dalam dirinya. Bagaimana setiap orang yang percaya, yang seharusnya ketika Kristus tidak mati bagi dosa manusia, harusnya mereka mati dan masuk neraka. Tetapi begitu mereka percaya kepadanya, kepada Kristus, mereka boleh dibebaskan daripada penghukuman itu. Karena manusia yang berdosa wajib atau harus masuk neraka untuk dihukum. Tetapi karena ada Kristus, manusia tidak dihukum lagi. Saudara-saudara sekalian, bandingkan juga dengan Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Jadi selain di dalam dia, hanya di dalam Kristus manusia bisa diselamatkan. Manusia memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Tetapi yang mengherankan adalah ketika mereka menuduh Yesus bahwa dia menyesatkan rakyat, tetapi mereka tuduhan mereka tidak memiliki bukti apa-apa bahwa Yesus memang pernah menyesatkan rakyat. Ini adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tanpa memperhatikan apa yang pernah Yesus lakukan. Dan mereka lakukan atau mereka tuduhkan itu kepada Yesus. Itu adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar apa-apa.
Karena mereka tidak bisa buktikan bahwa Yesus pernah mengatakan atau mengajarkan atau menyesatkan rakyat. Tetapi Yesus malah sebaliknya mengajarkan tentang pengharapan akan hidup yang kekal di dalam diri Yesus. Jadi tuduhan yang pertama yang mereka tuduhkan kepada Yesus, Yesus dituduh menyesatkan rakyat. Yang kedua adalah Yesus dituduh melarang orang bayar pajak kepada kaisar. Ya, Yesus dituduh melarang orang membayar pajak kepada kaisar. Mari kita perhatikan ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Perhatikan di sini saudara-saudara, Kristus dituduh melarang membayar pajak kepada kaisar. Namun kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, bagaimana Kristus sama sekali tidak pernah larang orang bayar pajak kepada kaisar. Malah Yesus menyuruh yang wajib diberikan kepada kaisar itu harus diberikan. Mari kita perhatikan Lukas 20 ayat 24-25. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah? Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Jadi perhatikan, di sini sama sekali Kristus tidak ada pernah melarang orang membayar pajak kepada kaisar. Tetapi orang-orang Yahudi menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya, bahwa kalau kita lihat di dalam Alkitab, Kristus tidak pernah melarang orang bayar pajak kepada kaisar. Tetapi malah di dalam Alkitab banyak sekali dia mengajarkan bahwa orang-orang percaya harus tunduk kepada pemerintahan, harus mentaati pemerintah. Tetapi di sini malah yang diajukan atau yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi atau imam kepala ini adalah tuduhan-tuduhan yang bagaimana mereka memperberat atau mereka menuduh Yesus dengan suatu tuduhan-tuduhan yang berat. Karena apa? Karena mereka mau menyalahkan Yesus. Yang ketiga, saudara, poin C, yang ketiga adalah Yesus dituduh sebagai raja. Ya, perhatikan ayat 2, masih di ayat 2. Perhatikan di bagian terakhir, ya. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah raja. Adalah Kristus, yaitu raja. Saudara-saudara sekalian, memang benar bahwa Yesus adalah raja, tetapi bukan raja secara politis. Lalu apa artinya? Artinya adalah karena Kristus adalah Mesias, maka dengan menyebut Yesus adalah Mesias atau raja, mereka bisa mengadukan Yesus kepada Pilatus yang adalah raja bagi mereka. Jadi dengan ini Yesus dikatakan sebagai raja. Ini sebuah siasat daripada mereka, bagaimana mereka bisa mengadu Yesus dengan Pontius Pilatus, karena seolah-olah Yesus mau melebihkan diri daripada mereka, atau Yesus menjadi suatu persaingan kepada mereka. Ini merupakan siasat atau tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang Yahudi, bagaimana bisa terjadi perselisihan, bisa terjadi permusuhan antara Yesus dengan Pontius Pilatus. Maka dari itu di ayat 3 dikatakan, Pilatus berkata kepadanya, engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Memang benar bahwa Yesus adalah raja bagi orang Yahudi, tapi bukan raja secara politis. Tetapi yang diadukan oleh mereka, orang-orang Yahudi ini, Yesus raja secara politis. Dan dengan ini mereka bisa mengadu domba antara Yesus dan Pontius Pilatus. Dan dengan demikian Pontius Pilatus bisa melakukan tindakan penghukuman yang berat kepada Kristus. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang mereka berikan. Namun saudara-saudara sekalian, apakah benar yang mereka tuduhkan ini kepada Yesus? Poin D, Yesus tidak bersalah terhadap semua tuduhan mereka. Perhatikan ayat 14 dan 15. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku, seorang yang menyesatkan rakyat.
Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya, dan Herodes juga tidak. Jadi begitu mereka tuduh Yesus melakukan hal-hal yang tadi, menyesatkan rakyat, melarang orang bayar pajak kepada Kaisar, dan mengatakan dia adalah raja secara politis, ini semua tidak benar. Ini semua adalah tuduhan palsu yang mereka tuduhkan kepada Yesus. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika berada di dalam atau di pengadilan Romawi pada saat itu. Tetapi pengadilan menemukan bahwa Yesus tidak pernah bersalah terhadap semua tuduhan yang mereka lakukan. Atau bisa dikatakan bahwa mereka melakukan sebuah tuduhan, semua tuduhan itu adalah tuduhan palsu kepada Kristus. Perhatikan, semua tuduhan atau dakwah orang-orang Yahudi tidak ada satupun yang benar, karena memang semua tuduhan mereka palsu terhadap Yesus. Dan kita lihat di sini bagaimana pengadilan Romawi tidak menemukan kesalahan yang mereka tuduhkan kepadanya. Jadi walaupun ada banyak tuduhan yang mereka tuduhkan atau yang mereka lontarkan kepada Yesus, atau banyak dakwaan-dakwaan mereka, tetapi semua dakwaan mereka adalah dakwaan palsu. Dan kita lihat di sini Pilatus sendiri yang mengatakan bahwa dakwaan mereka tidak ada satupun yang benar. Bagaimana Pilatus telah memeriksa, Herodes juga telah memeriksa tuduhan mereka. Tuduhannya tidak ada yang benar, dan tidak ada tuduhan yang setimpal dengan hukuman mati. Ini menarik saudara-saudara sekalian, bagaimana orang-orang Yahudi ini begitu benci kepada Yesus, dan mereka bisa lakukan tuduhan-tuduhan yang palsu. Memang benar saudara, kalau ada orang benci terhadap orang lain, memang akan banyak tuduhan-tuduhan palsu yang mereka bisa lontarkan kepada orang-orang yang mereka benci. Karena itu tidak usah heran bahwa kalau ada seorang membenci kepada yang lain, maka akan ada banyak tuduhan yang mereka tuduhkan kepada orang itu. Tapi walaupun yang mereka tuduhkan itu tidak benar, tetapi karena mereka benci kepada orang tersebut, maka tuduhan-tuduhan seperti itu dikeluarkan. Ini adalah imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang melakukan semua ini. Saudara-saudara sekalian, pernahkah saudara menuduh orang tanpa bukti? Kalau saudara pernah menuduh orang tanpa bukti, itu saudara adalah ahli-ahli Taurat zaman sekarang, atau imam kepala zaman sekarang. Bagaimana menuduh tanpa bukti? Menuduh tanpa ada bukti yang pasti. Kita tidak anti kalau ada orang mengatakan bahwa kita salah, dia menunjukkan kesalahan kita. Tetapi kalau orang tidak bisa menunjukkan kesalahan kita, lalu dia mengatakan kita salah, itu sebenarnya sebuah tuduhan atau fitnahan saja yang mereka lakukan. Kristus mengalami di sini bagaimana fitnahan, tuduhan daripada orang Yahudi yang adalah tuduhan palsu. Saudara-saudara sekalian, begitu Kristus tidak bersalah, tidak melakukan suatu kesalahan, tidak melakukan sesuatu pelanggaran terhadap semua tuduhan atau dakwaan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Lalu mari kita perhatikan apa tindakan Pilatus. Poin C, di sini malah Pilatus menunjukkan ketidakadilan. Pilatus memeriksa bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi di sini malah Pilatus menunjukkan sebuah ketidakadilan terhadap Yesus. Perhatikan ayat 15 dan ayat 16. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskan dia. Saudara-saudara sekalian, seharusnya Pilatus melepaskan Yesus ketika kesalahan tidak didapati padanya. Dia bisa melepaskan Yesus karena ketidakbersalahannya. Tetapi yang aneh adalah Pilatus tidak menegakkan keadilan. Dia malah berkompromi dengan apa yang dikatakan orang banyak. Di sini perhatikanlah bahwa ada beberapa kali ia mencoba melepaskan Yesus
dari tangan orang Yahudi, tetapi karena orang banyak ia tidak mau melepaskan Yesus. Yang lebih aneh lagi adalah dia tidak mau melepaskan Yesus, tetapi dia berkompromi dengan orang banyak. Yesus sudah tidak bersalah di sini. Yesus tidak bersalah terhadap semua tuduhan. Harusnya ketika Yesus tidak bersalah, Yesus harus dilepaskan karena Yesus tidak melakukan satu pelanggaran baik terhadap hukum Romawi maupun terhadap hukum Yahudi yang mereka tidak bisa tunjukkan bahwa Yesus melanggar apa atau melanggar hukum yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Ini semua adalah omong kosong. Ini semua adalah palsu. Tetapi di sini Pilatus tidak menegakkan keadilan. Dia tidak melepaskan Yesus, tetapi dia berkompromi. Walaupun dia berusaha melepaskan Yesus, tetapi jelas bahwa dia berkompromi di sini. Perhatikan ayat 15, 20 dan 22. Ya, ayat 15 sampai ayat 20, ayat 22. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirim kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukan yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Ayat 17. Sebab ia wajib melepaskan seorang dari mereka pada hari raya. Tetapi mereka tidak. Mereka berteriak bersama-sama, "Enyahlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Perhatikan, dia lagi-lagi ingin melepaskan Yesus. Ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskan dia. Jadi Pilatus ada 3 kali di sini berusaha melepaskan Yesus. Tetapi yang aneh adalah dia berusaha melepaskan Yesus, tetapi orang berteriak untuk membunuh Yesus. Orang berteriak untuk menyalibkan Yesus. Orang berteriak untuk enyahkan Yesus, walaupun tidak ada kesalahan yang didapati padanya. Tetapi yang menarik adalah, saudara-saudara sekalian, Pilatus malah mengambil keputusan karena teriakan-teriakan, bukan karena kebenaran, bukan karena keadilan. Saudara-saudara sekalian, perhatikanlah di sini bagaimana Pilatus menetapkan Yesus sebagai terdakwa atau yang bersalah. Itu bukan karena kesalahannya, tetapi ini adalah sebuah teriakan daripada orang banyak, dan karena itu dia menerima semua dakwaan dan tuduhan orang-orang Yahudi dan menyerahkan Yesus kepadanya. Ayat 24-25. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Saudara-saudara sekalian, perhatikanlah di sini seorang pemimpin yang tidak menegakkan keadilan. Bagaimana Yesus yang tidak bersalah, tetapi karena teriakan orang banyak, dia membuat Yesus menjadi terdakwa atau membuat Yesus menjadi tersangka. Dan akhirnya karena teriakan itu, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka, dan keputusan yang diambil oleh Pontius Pilatus benar-benar keputusan yang tidak menunjukkan keadilan, karena dia mengambil keputusan karena teriakan massa, teriakan orang banyak, karena ada demo yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Pilatus. Saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar jangan seperti Pontius Pilatus yang tidak menegakkan keadilan. Kita tidak peduli berapa banyak orang yang berpihak dari yang ketidakadilan. Kalau
10 banding 1. Yang satu adil, yang 10 tidak adil. Kita mengabaikan yang 10, lalu memilih yang satu, karena itu yang benar, yang adil. Jangan seperti Pontius Pilatus yang melihat bahwa ada begitu banyak orang yang menginginkan Yesus untuk dibunuh. Dia memberikan Yesus karena tuduhan-tuduhan saja, bukan karena kebenaran, bukan karena keadilan, bukan karena Yesus melakukan kesalahan. Saudara-saudara sekalian, pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang sangat buruk. Orang tidak bersalah dijatuhi hukuman karena teriakan orang banyak. Pilatus lebih memilih menyenangi orang Yahudi daripada keadilan. Pilatus lebih menyenangi kebohongan daripada kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sifat seperti Pilatus yang lebih memilih menyenangkan orang, yang lebih memilih kepada sesuatu yang tipu atau memilih kepada sebuah pembohongan. Tetapi marilah kita memilih kepada kebenaran, sekalipun kebenaran dan keadilan itu minoritas. Kita harus memihak kepada keadilan dan kebenaran, bukan kepada pembohong dan pemfitnah atau tuduhan-tuduhan palsu seperti orang Yahudi ini. Saudara-saudara sekalian, mungkin menjadi minoritas, memilih kepada keadilan menjadi minoritas merupakan sesuatu hal yang sangat tidak enak. Tetapi kita jangan cari enak dan tidak enak, tapi marilah kita menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Jangan demi urusan kepentingan sebagian orang kita menjadikan orang lain korban, kita menjadikan orang lain yang tersiksa karena sikap kita yang tidak adil, yang berat sebelah. Saya harap ini menjadi pelajaran juga bagi semua kita, pemimpin-pemimpin, baik itu di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam pemimpin atau dalam pimpinan apapun. Marilah belajar, jangan seperti Pontius Pilatus yang karena masal yang berteriak Yesus yang tidak bersalah dijadikan terdakwa, tersangka, dan akhirnya diserahkan kepada mereka dan diperlakukan semau-maunya. Yesus diperlakukan semau-maunya oleh orang-orang Yahudi. Ini merupakan keputusan Pontius Pilatus, dan Yesus benar-benar begitu menderita karena ketidakadilan ini. Saudara-saudara sekalian, Yesus diserahkan untuk diperlakukan semau-maunya mereka. Artinya mereka mau melakukan apa saja terhadap Kristus. Mereka bebas karena raja, karena orang yang memimpin pada saat itu adalah Pontius Pilatus telah menegaskan bahwa Yesus bersalah atau telah mengabulkan semua tuntutan orang banyak. Pilatus lebih memilih menyenangi orang-orang, mengabaikan keadilan. Kita tidak boleh menyenangi orang, tetapi kita harus menegakkan keadilan. Kita harus berkata benar, jangan berkata supaya orang menyenangkan. Karena itu saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar bahwa kita harus lebih memihak kepada kebenaran, kepada keadilan. Sekalipun itu minoritas, sekalipun itu menyebabkan kita menderita, kita harus lebih rela, lebih suka menderita karena kebenaran dan keadilan daripada hidup di dalam kesenangan, tetapi di dalam kebohongan dan ketidakadilan. Saudara-saudara sekalian, janganlah seperti itu. Marilah kita belajar untuk menegakkan keadilan dan berkata benar, bukan menyenangkan orang, tetapi menyenangkan Tuhan lebih baik daripada menyenangkan manusia. Berkata yang benar, yang adil, untuk menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara, jika saudara melakukan menegakkan keadilan dan kebenaran, kalau orang tidak suka kepada saudara, tidak usah takut. Tidak usah takut kepada mereka. Jangan seperti Pontius Pilatus yang menjadi takut. Memang benar saudara, ketika saudara memihak kepada keadilan dan kebenaran, ada banyak orang yang tidak suka. Bagaimana Yesus yang tidak bersalah, ada banyak orang yang tidak suka kepada Yesus. Dan Yesus dijadikan terdakwa gara-gara tuntutan, dijadikan tersangka gara-gara tuntutan orang banyak, gara-gara orang-orang Yahudi melakukan demo, melakukan
aksi yang sangat mengerikan dan menuduh Yesus dan meneriaki Yesus, enyahkanlah dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara sekalian, belajarlah untuk menegakkan keadilan. Jangan memiliki sikap seperti Pontius Pilatus ini. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Pontius Pilatusnya cuci tangan. Aku tidak bersalah terhadap darah orang yang tidak bersalah ini. Jadi dia bisa lepaskan Yesus, tapi kelihatan baik dia bilang saya tidak bersalah terhadap semua ini. Dia yang memutuskan sebenarnya, bukan dia yang cuci tangan. Tapi di sini Pilatus cuci tangan, saudara. Karena itu, kalau kita bisa menegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Jangan serahkan, biarkan saja. Cuci tangan. Jangan seperti Pontius Pilatus yang cuci tangan, walaupun dia bisa menegakkan keadilan. Dia bertindak pasif. Jangan menjadi orang seperti Pontius Pilatus seperti ini. Yesus benar-benar menempuh jalan penderitaan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yesus menderita karena tuduhan orang banyak, tuduhan-tuduhan mereka palsu. Begitu Yesus menderita juga dari teriakan-teriakan ketidakadilan. Dan Yesus juga menderita ketidakadilan dari seorang pemimpin Romawi, yaitu Pontius Pilatus. Karena itu, karena firman ini juga mungkin ya, saya juga tidak tahu dengan pasti, maka pengakuan iman rasuli dikatakan bahwa yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yesus benar-benar menderita di sini, saudara. Jika kita ada di posisi Yesus, ada begitu banyak mulut yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, enyahkan dia. Orang lebih menyenangi Barabas daripada orang benar. Orang lebih menyenangi pembunuh, membebaskan pembunuh pemberontakan daripada orang benar. Saudara-saudara sekalian, ini kita harus belajar dari orang-orang Yahudi bahwa kita tidak boleh suka terhadap orangnya lalu mengabaikan kesalahannya, menutupi kesalahannya karena kita suka kepada orang itu. Tetapi karena kita benci kepada orangnya lalu sebuah kebenarannya ditolak. Orang Yahudi lebih menyenangi Barabas yang adalah pembunuh dan pemberontak, membenci Yesus yang adalah orang benar. Hati-hati saudara, supaya kita jangan membenci kepada orang benar, tapi menyenangi orang yang bersalah. Kita harus bertindak benar, kita harus melakukan kebenaran. Kita harus memilih kepada yang benar, bukan kepada yang kita senangi, yang kita suka atau tidak, yang benci atau tidak. Saudara boleh benci kepada saya, boleh benci kepada siapapun, tetapi kalau orang itu berkata benar, harus kebenarannya diterima. Saudara boleh senang kepada siapapun, tapi kalau dia berkata bohong dan tidak adil, saudara harus tolak itu. Yesus menderita ketidakadilan dan tuduhan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Poin F. Mari kita perhatikan sikap Yesus terhadap ketidakadilan ini. Perhatikan di sini, Yesus terdiam dan tidak berkata apapun kepada mereka. Yesus tidak berkata apa-apa kepada mereka. Ini artinya bahwa Yesus benar-benar siap untuk menanggung ketidakadilan demi menebus dosa manusia. Yesus rela menderita jalan ketidakadilan demi menebus dosa manusia. Saudara sekalian, Yesus rela menerima ketidakadilan demi menebus manusia. Yesus rela menderita tuduhan palsu. Yesus rela diperlakukan semena-mena, semau-mau mereka. Bahkan Yesus rela sampai disalibkan demi menebus dosa manusia. Yesus berkorban demi tuduhan mereka, berkorban menderita di bawah ketidakadilan, berkorban menderita di kayu salib demi menebus dosa manusia. Di minggu sengsara ini, saudara, kita harus merenungkan bagaimana Tuhan telah berkorban bagi kita. Dia menderita bagi dosa-dosa kita.
Dia rela menempuh jalan ketidakadilan. Dia rela menderita ketidakadilan demi dosa saya dan saudara. Dia rela mati bagi dosa saya dan dosa saudara. Karena itu, marilah di minggu sengsara ini kita merenungi penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan yang amat besar, pengorbanan yang sangat besar demi dosa kita. Jika saudara belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah, karena Yesus telah mati bagi dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya boleh mendapat pengampunan dosa daripada pengorbanan Kristus itu. Kristus telah berkorban bagi kita, maka saudara menerima pengorbanannya dengan mengakui Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Minggu sengsara tidak ada arti bagi saudara jika saudara tidak ada atau tidak memiliki iman kepada Kristus. Kristus tidak sengsara bagi dosa saudara jika saudara tidak menerima Dia sebagai Juru Selamat. Tetapi jika saudara mau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh merenungi minggu sengsara atau kesengsaraan Kristus bagi dosa saudara dan saya. Terimalah Yesus sebagai Juru Selamat, karena Kristus telah berkorban bagi dosa manusia. Yang percaya diampuni, tidak percaya tidak diampuni. Yang percaya, renungilah pengorbanan Kristus dan maknailah di dalam hidup dan hayatilah di dalam diri kita. Yang tidak percaya, silakan renungi dan ambil keputusan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita malam hari ini. Amin. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan yang Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kami. Pengorbanan-Mu begitu besar bagi kami. Engkau rela menderita ketidakadilan. Engkau rela menerima tuduhan-tuduhan palsu. Engkau rela mendengarkan semua teriakan-teriakan orang. Engkau rela dihadapkan kepada pengadilan yang tidak adil Tuhan. Engkau terdiam demi menebus dosa kami. Engkau menderita bagi dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah di minggu sengsara ini kami boleh merenungi betapa besar cinta, betapa besar cinta dan pengorbanan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh dibuka, kami boleh dibawa dalam perenungan yang dalam. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa menyelami, merenungi firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhir acara perenungan firman-Mu. Engkau telah memberikan kekuatan, fokus, konsentrasi kepada kami. Engkau juga telah menjaga, melindungi sehingga alat-alat radio boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan tolong pemimpin-pemimpin dalam bangsa dan negara kami, supaya mereka terus menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan terlebih khusus untuk Kabupaten Saburejo dalam menghadapi banyak persoalan. Mari Tuhan campur tangan sehingga semuanya boleh tegakkan keadilan dan kebenaran, dan persoalan bisa cepat selesai dan demi ketertiban dan kelancaran pembangunan di kabupaten kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin kami sehingga semua program boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan saudara di dalam acara perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati saudara. Saya Evangelis Jibril Omega mengucapkan terima kasih. Shalom. Terima kasih juga untuk teman-teman yang mengikuti secara langsung dari Facebook. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara pada malam hari ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Shalom bagi saudara.